baik saya akan jawab. Kita masih dikasih dulu, kita bedakan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang memang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah cara dia itu ada definisi yang sama. Pemimpin adalah orang yang memimpin, kepemimpinan adalah gaya kita cara. Nah, sebenarnya idealnya seorang pemimpin harus gimana? Nah, itu tergantung dari cara. Nah, menurut seorang Fernandes sendiri, ideal kepemimpinan itu seperti apa? Oke, baik, bicara tentang ideal, hari ini coba jadi ideal kita adalah Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kepemimpinan Nabi menurut saya adalah kepemimpinan yang paling ideal, di mana Nabi adalah seorang yang adilnya, seorang yang penyabarnya, seorang yang santunnya, seorang yang solutifnya. Itu adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan macam banyak yang lainnya. Nah, bisa nggak sih kita bisa mencontohkan Nabi? Tentu bisa, karena hari ini kita adalah seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan sikap-sikap tadi kita bisa memimpin itu sendiri. Maka contohlah, adil itu bisa dikategorikan bukan hanya sebatas sama rata gitu. Kayak contoh lah, misalnya gini, adil itu bukan saya misalnya dikasih uang jajan 5.000 dulu kelas 1 SD. Sekarang adik saya juga dikasih uang 5.000. Kemudian saya dikasih kuliah misalnya 100.000 sehari. Apakah itu adil dengan adik saya? Tentu adil gitu. Karena apa? Asas kebutuhan nilai adik saya dan saya pun sangat berbeda. Nah, definisi adil itu nggak perlu tentang definisi setara, ya, tapi definisi yang mencakup dengan kecukupan yang ada pada setiap seseorang tersebut. Artinya kebutuhan adik saya dan kebutuhan saya sangat berbeda, dan ini mungkin menjadi sikap adil. Nah, Nabi Muhammad adalah salah satu contoh yang memang menggunakan ketika mengambil keputusan dengan asas musyawarah, atau kalau bahasa sekarang itu dengan sistem kolektif kolegial, di mana Nabi Muhammad itu ketika mengambil keputusan, beliau menggunakan keputusan musyawarah. Ya. Gimana dulu ketika sejarah historikalnya kalau kita tarik, ketika peletakan batu, beliau coba ngambil dari kabilah-kabilah, diambil selendang sorbannya Nabi, akhirnya diletakkan dengan berapa kabilah yang beda. Itu adalah keadilan Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itulah kepemimpinan yang memang bisa kita tiru. Berarti kepemimpinannya seorang Fernandes itu mengikuti jejaknya Nabi. Harusnya memang kita harus mengikuti jejak Nabi, karena ya sebaik-baiknya uswah adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma memang kalau misalnya memang kita dari pemikiran kiri ya, pemikiran barat, ya mungkin kita bakal banyak pada revolusioner gitu. Cuma memang kalau kita kepemimpinan barat, kepemimpinan timur, kita pasti ikutin juga. Nah betul. Kayaknya soal kepemimpinan itu udah menurut Fernandes. Nah, saya mau tahu bentuk sabar dari seorang Fernandes dalam kepemimpinan itu seperti apa? Sabar begini, sabar itu sebenarnya kondisi psikologis gimana cara kita merespon reaksi seorang, dan kita bisa memposisikan diri kita sebagai mereka. Itu sebenarnya sabar. Jadi bukan dalam artian sabar itu bisa didefinisikan misalnya dalam artian ya ketika saya tampol teman-teman gitu misalnya. Wait a minute. Who are you? Menurut seorang Fernandes sendiri, dari sabarnya seorang Fernandes dalam bentuk kepemimpinan itu seperti apa? Oke, coba saya bahas secara definisi sabar dulu. Sabar tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita memposisikan secara psikologis dan merespon diri sendiri, dan kita memposisikan diri sebagai mereka. Itu sabar. Nah, dalam artian bukan berarti ketika teman-teman diintervensi atau teman-teman mungkin kena amarah, teman-teman bisa terima aja gitu kan. Tapi dalam artian teman-teman mampu merespon itu, memvalidasi dan mendudukkan sebagai kondisi teman-teman yang ketika misalnya memang dapat amarah tersebut ya. Nah, itulah kondisi. Nah, seorang pemimpin harus punya sifat itu. Artinya dia harus visioner. Artinya coba mendudukkan kepemimpinannya adalah kepemimpinan orang lain. Karena apa? Ketika dia terlalu otoriter, artinya dia punya pemangku kebijakan yang paling banyak, itu nggak kuat. Mau nggak mau mereka harus coba mendudukkan di posisi dirinya kepada dua belah pihak. Artinya coba misalnya saya punya anggota saya coba merespon, kasih pandangan, memberikan gagasan, memberikan kesempatan untuk berbicara. Dan ini akhirnya kita menjadi kepemimpinan yang sama. Kalau menurut seorang Fernandes sendiri, bentuk adil itu seperti apa dari seorang pemimpin? Sebenarnya banyak, tergantung asas nilai kebutuhan, tergantung objek masalahnya. Ya, adil itu kita bicara tentang masalah,
tentang kebermanfaatan banyak orang. Itu adil. Makanya kalau adil ini punya kepentingan pragmatis atau kepentingan individual, menurut saya halal. Makanya adil ini harus ditinjau dari maslahat. Artinya kemaslahatan bersama-sama. Dan ketika pemimpin memberikan kebijakan, memberikan apapun keputusan, itu harus bertinjau dari sini maslahat, kemaslahatan semua. Karena bagaimana ya Darul Mafasid muqaddamun ala meninggalkan yang mafsadat untuk sesuatu yang lebih baik itu diteruskan. Nah, gimana kalau misalnya ada satu anggota nih protes karena dia misalnya seharusnya awalnya dia di sesi acara, terus tiba-tiba dia dipindahin ke sesi dokumentasi, terus dia ngerasa kok gue dipindahin gitu, ngerasa marah atau ngerasa nggak adil, padahal seharusnya dari awal malah didukung sama pendapat Fernandes sih. Iya, makanya seorang pemimpin itu tetap harus bangun komunikasi itu dua arah. Jadi jangan sampai ketika dia memangku kebijakan, dia harus kasih mereka. Artinya ketika coba kita otoriter ya, maksudnya ketika kita coba, gue punya hak prerogatif misalnya, saya punya hak prerogatif untuk menentukan kamu di mana. Tapi tetap, ini kan acara berlangsung bareng-bareng. Ya, kita harus melibatkan mereka ke dalam keputusan. Karena ketika dipindahkan, mereka juga legowo menerima. Makanya kita harus mendudukkan kita, jangan ada tarapan kalau bahasa itu kalau dalam sosiologis perspektif Islam ya, ada tarapan hierarki sosial, di mana pemimpin itu kedudukannya paling atas dan anggota kepemimpinan itu kedudukan paling bawah. Nah, ketika didudukan seperti itu kedudukan sebagai objek dan subjek. Makanya ketika pemimpin dan anggotanya itu harus meratakan seperti vertikal bukan horizontal. Nah, ketika sudah diratakan kedudukannya, maka mau nggak mau ya, ketika ketua mengambil keputusan, mereka juga harus mendapat keputusan dari anak-anak atau anggota. Dan akhirnya juga ada sifatnya chaos yang tadi terjadi. Nah, kalau misalnya ternyata anggotanya nggak mau menerima nih, terus jadinya chaos nih, jadinya banyak berantem. Nah, sikapnya gimana? Oke, kalau misalnya begitu coba kita cari akar masalahnya. Artinya memang satu sisi dia nggak terima. Kita ambil sikap kembali, ya pindahkan mereka ke divisi yang mereka mau. Ya udah, akhirnya pindahkan divisi yang baru. Itu aja sebenarnya simpel seperti itu. Karena ketika mau dipaksakan pun juga dia akhirnya nggak ya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang organisasi, maka kita punya tujuan yang sama-sama. Maka mau nggak mau kita harus memberikan rasa aman dan nyaman. Apalagi khususnya pada anak-anak waktu mau nggak mau harus kita validasi rasanya dulu. Nah, jadi seperti itu pendapat dari seorang Fernandes. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ya teman-teman semuanya, saya harap teman-teman besok akan menjadi pemimpin yang baik. Ya, karena sebaik-baiknya pemimpin kita bisa tiru dalam pimpinan diri manusia. Apapun yang menjadi langkah ikut harokahnya nanti kita bisa contoh semuanya. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan. Tentunya maaf yang memberikan kepada Oke, terima kasih untuk Fernandes untuk wawancaranya hari ini. Sekian saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.